Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir ya, masih di surat Al-Baqarah ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ada yang mau baca tafsirnya? Saya bagus. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala wa idza laqiya haula'il munafiquna al-mu'minina qalu amana ay adharu lahum imana wal maulatu Muwalata wal muwalata wal masofata wal musafata gururon minhum lil mu'minina wa nifaqan wa masoni'atan musona'atan. Ini masdar dari sona wa musoni'atan wa musona'atan. taqiyatan waliyas rukuhum fima waliyasrikuhum syaraka yasrikuhum waliyasrikuhum fima asobu min khairin wa maghanimin wa magnamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza khalau ila syayatinihim yakni wa idza sarafu wa dhahabu wa khalasu ila syayatinihim fadomanna apa ini? khalau fadomina film madi Pak, domina yadmanu. Fadomina khalau makna insorofu lita dia tahu ada huruf jar. lita dia tihi biila dia dulu ada ini fungsinya apa Mbak kalau ke film mudhari? Ini namanya lam kai. Kalau film jadi apa? Bukan. Memansuhkan. Lam kai termasuk memansuhkan, berarti liyadul liyadula alal fi'lil wa alal fi'lil mudhamiri wal fi'lil maldufi malfudi bihi wa minhum man qala ila huna bima'na ma'a wal awalu ahsanu wa alaihi yaduru kalama ibnu Jarir dari yaduru Pak. Yaduru kalamu ibnu Jaririn. Kalamu ibni Jaririn. Ya. Yang lain yang mau baca lagi. Yang lain. Bagus Rahman. Enggak.
Syuddi. Madong. Wa ru'asaihim. Murata. Saya Nasin. Oh enggak, ya kelewat ya. Ru'asauhum minal kufri. Kelewat ya ini ke bawah tuh. Ya, yakni hum ru'asauhum minal kufri. Kelewat karena saya baris. Jadi bukan waqala Muhammad bin Ishaq itu di bawah. Waqala dohaku sekarang waqala dohaku ada. Kayak gitu. Waqala dohak an Ibnu Abbasin. Wa idza khalau ila ashabihim. Ada. Di atas waqala Muhammad bin Ishaq gitu. Sebelum Muhammad bin Ishaq kan ada waqala dohak. Ya, terus ya cukup insyaallah ya. Nah, jadi ini masih membahas tentang sifat orang munafik. Ya, ini dalam rangkaian orang-orang munafik karena dia cukup panjang, dia 13 ayat ya, dari ayat 6 sampai ayat 20. Wa idza laqul dari ayat berapa? Kan ayat 6, ayat 8 ya. Wa idza laqul ladina amanu, dan apabila mereka bertemu dengan orang beriman, kalau mereka berkata amanah, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila kembali kepada setan-setan mereka. Ya, kalau mereka berkata inna ma'akum, sungguhnya kami bersama kalian, inna nahnu mustahzi'una. Kami tiada lain ya, hanya memperolok-olok saja. Allahu yastahzi'u bihim. Allah memperolok-olok mereka, mempermainkan mereka. Wa yamutuhum fi tughyanihim, dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka, ya'mahuna, mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa idza laqiya. Dan dari kata laqiya yalqa, ya ini enggak ada titik, harusnya ada titik laqiya. Haula'il munafiquna, orang-orang munafik ini, al mu'minina, ya dengan orang-orang beriman. Mukminnya maf'ul bih ya. Bertemu dengan orang-orang mukmin. Kalau mereka berkata amanna, kami beriman. Ai adharu lahumul imana, yaitu mereka menampakkan kepada orang-orang mukmin itu keimanan mereka, wal muwalata, dan loyalitas, mualah ya, wala ya, wal musofata, dan berada dalam barisan ya, dari kata sof ya, jadi satu kelompok, satu barisan dengan orang beriman itu. Ghururon, sebagai bentuk tipuan, jadi menipu, tipu daya.
dari mereka lil mu'minina kepada orang beriman wa nifaqon dan sebagai bentuk kemunafikan wa musona'atan sebagai hal yang dibuat-buat dari kata sonayas kan membuat jadi musona'ah dibuat-buat oleh mereka wa taqiyatan dan taqiyah. Nah, ini terkenal orang Syiah ya, mereka melakukan taqiyah ketika ya kepura-puraan tidak berani menampilkan jati dirinya. Waliyasrikuhum ya agar mereka itu bisa ikut serta dengan mereka dengan orang beriman fima aswabu min khairin ya pada apa yang mereka dapatkan dari kebaikan wa magnamin dan keuntungan ghanimah. Magnam ini dari kata ghanimah. Jadi kalau ada hal yang baik yang maksudnya yang menguntungkan ya bagi mereka, nah itu mereka akan ikut serta itu. Banyak orang munafik itu bisa kita lihat itu pada hal-hal yang mengenakan saja gitu. Ya hal-hal yang enak, yang ada untungnya, ya di lahan basah lah istilahnya. Tapi kalau hal-hal yang sulit, jihad, perang, nah mereka nggak ikut. Makanya banyak yang mundur lagi kan. Makanya jihad itu adalah pembeda mana orang yang beriman beneran, mana yang munafik. Begitu. Nah, wa idza ila syayatinihim apabila mereka kembali ke setan sekalian mereka. Yakni wa idan surafu apabila mereka pulang wa tahabu pergi wa fallasu dan mereka apa namanya mereka lasu itu kan murni ya maksudnya mereka menyelesaikan ya urusan dengan orang beriman lalu kembali kepada asal, kembali kepada kelompok asli mereka. Itu para setan mereka fadho minaholau makna insurabu maka kata holau itu mencakup di dalamnya makna insurabu. Holau itu kan artinya roja'u kembali. Ya, kalau yang namanya kembali sudah mengandung makna beranjak, pergi. Ya, jadi orang tidak bisa langsung ada di tempat kembali ya di tempat asal dia ya kalau tidak beranjak dulu kan dari tempat sebelumnya. Ya kan? Jadi dengan kata walau itu sudah ada makna insorofu di situ. Ya, jadi orang bisa pulang ke rumah kan harus pergi dulu dari tempat sebelumnya. Itu secara akal kan begitu. Ya. Kelita diati biila ya karena dia memutaadikan dengan ila. Nah, khola itu tidak harus dengan ila kata khola ya itu ya. Tapi menggunakan ila karena memang tadi kuat ada makna insorofu. Karena yang namanya ila itu insorofu ila, ya dahabu ila pergi ke menggunakan ila. Liadul alal fi'lil mudmari untuk menunjukkan kepada fi'il yang fi'il wal fi'il dan fi'il yang diucapkan ya. Fi'il yang terucap. Ya, jadi fi'il yang terucapnya tadi kholau ya kembali. Fi'il yang tidak terucapnya insorofu zahabu pulang. Wa minhum man qala dan di antara mereka ada juga yang berkata ilahuna bimakna ma'a. Ilah di sini maknanya ma'a bersama. Wal awalu ahsanu yang pertama lebih bagus, lebih baik penafsirannya. Wa alaihi yaduru kalamu Ibnu Jaririn dan terhadapnya berkisar perkataannya Ibnu Jarir atau Tabari, tafsir Tabari. Karena memang rujukan utama tafsir Ibnu Katsir itu ya Tabari. Ya kan? Beliau itu meringkas sebetulnya, meringkas dari Tabari itu kan riwayatnya terlalu banyak. Jadi yang menafsirkan ini disebutkan siapa aja dengan syaratnya. Panjang, oleh Ibnu Katsir itu diringkas. Nah, Ibnu Katsir itu ringkasan sebetulnya. Tapi ringkasannya juga panjang. Ya, jadi kata beliau
perkataan Ibnu Jarir at-Tabari itu berkisar di sini, tidak keluar dari sini. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Jarir at-Tabari itu. Waqala Sudi an Nabi Malik, ya kalau yakni madau berlalu, ya pergi. Wa syayatinum yakni sadatihim, tokoh-tokoh mereka. Wa kubarahim, pembesar. Wa ru'asihim, para pemimpin mereka. Min ahbaril Yahudi, dari para rabi Yahudi, ya. Wa ru'usil musyrikin wal munafikin, dan para pemimpin orang musyrik dan munafikin. Karena memang kan ini sudah dalam periode Madinah, ya, di situ kan sudah ada ya orang-orang Yahudi, orang musyrik, munafikin itu bersatu ya di sana. Qala Sudi fi tafsiri an Abi Malik wa an Abi Shalih an Ibnu Abbas wa an Murrah an Ibnu Mas'ud an Yasin an min ashabin Nabi sallallahu ya dari sahabat-sahabat Nabi. Wa idza hala ila syaitinihim yani hum ru'asahum minal kufri. Maka doa kan Ibnu Abbas wa idza hala ila ashabihim wa hum syayatinun, kepada para sahabat mereka. Ini hampir sama ya. Qala Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimatan an Sa'id bin Zubairin an Ibnu Abbasin wa idza hala ila syayatinihim min Yahudi ladzina ya'murunahum bitakdzibi, yaitu orang-orang Yahudi yang memerintahkan mereka untuk mendustakan. Wa khilafi, wawunya atau ke takdzibi. Wa khilafi ma ja'a bihi Rasul, dan menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul. Wa qala Mujahid berkata, idza halau ila syayatinim ila ashabim minal munafiqina wal musyrikina, yang biasa sama. Wa qala Qatadatu wa idza halau ila syayatinim qala ila ru'asaihim wa qadatim, pemimpin, qadah itu ya. Fi syirki, dalam kesyirikan, wa syarri, dan keburukan. Wa binahwi dzalika, dan yang dengan semacam itu, fassarahu Abu Malikin. Abu Malik menafsirkannya wa Abul Aliyati ya, karena ada alif lam. Wa Suddi wa Rabi bin Anas. Ya. Ya. Iya, ila ru'usi. Iya, Qala Ibnu Jarir wa syayatinu kulli syai'in maradatuhu. Setan-setan setiap sesuatu itu adalah orang-orang yang membangkangnya. Ya, wa takunu syayatinu minal insi wal jinni. Setan itu ada dari golongan manusia dan jin. Kama qala ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Yuhi ba'du ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya, jadi mengilhamkan ya satu sama lainnya itu dengan perkataan yang menipu. Ya, kata-kata yang indah tapi menipu. Zukhrufal qawli. Wa fil musnad an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'udzubillah min syayatinil insi wal jinni. Wa qultu ya Rasulullah wal insi syayatin, apakah pada manusia ada setan? Qala nah. Ya sebagaimana di surat An-Nas juga kan. Wa qaulu ta'ala qalu inna ma'akum qala Muhammad bin Ishaqa an Muhammad bin Abi Muhammadin an Ikrimata au Sa'id bin Jubairin an Ibnu Abbasin ay inna ala misli ma antum alaihi. Sesungguhnya kami di atas apa yang semisal yang kalian ada padanya. Maksudnya kami ini sama dengan kalian. Ya, ada di kelompok kalian ya. Innama nahnu mustahzi'un ay innama nahnu nastahzi'u bil qaumi wa nal'abu bihim. Kami ini hanya mempermainkan saja mereka ya, dan bermain-main. Qala Dohak an Ibnu Abbasin qalu innama nahnu mustahzi'una sakhiruna bi ashabi Muhammadin. Memperolok, menghinakan sakhirun. Wa kadzalika qala Rabi bin Anas wa Qatadah. Begitu juga ya Rabi bin Anas dan Qatadah berkata seperti itu. Ya, wa qaulu ta'ala jawaban lahum muqabalatan ala sanihim, dan Allah menjawab mereka dan membalas ya perbuatan mereka. Allah memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan ya, mereka terombang-ambing. Ya, jadi ini
mereka itu suka mempermainkan, ya, melecehkan. Orang munafik itu terhadap orang hanya berpura-pura saja, ya, hanya berpura-pura saja. Makanya kita juga harus berhati-hati nih orang munafik ini, termasuk juga di kalangan Syiah, gitu ya, kita harus berhati-hati. Makanya bisa jadi orang-orang Iran Syiah itu juga ada main juga mungkin sampai terbunuh ya Ismail Haniyeh rahimahullah, ya, pemimpin dari Mujahid dari Hamas itu ya. Jadi memang ini kan Allah membongkar sifat orang-orang munafik agar apa? Supaya kita berhati-hati, ya dengan mereka itu. Di depan bisa jadi mereka ada ya dengan kita, ya, gitu, amanah gitu kan. Tapi sebetulnya di belakang mereka bersekongkol dengan orang-orang kafir. Nah, tetapi Allah membalas ya olok-olokan mereka itu dengan olok-olokan juga. Allah mempermainkan mereka juga. Ya, maksudnya nanti di akhirat ya disiksa oleh Allah dengan siksa neraka. Ya, dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan itu adalah sebagai balasan yang setimpal karena mereka sendiri berbuat seperti itu. Allah tidak zalim. Ya, Allah tidak zalim. Ya. Allah alam syab, kalau ada yang ditanyakan. Ya. Terkait tafsir Ibnu Katsir, kan banyak ayat-ayat yang mutasyabih terkait sifat Allah misalkan saja. Kalau Ibnu Katsir sendiri sama seperti tidak Atsari gitu yang menafsirkan ayat sifat Allah itu sesuai dengan maknanya, bukan ya Allah atau apa memang ditakwil itu di tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengikuti Asy'ariyah, ya. Beliau kan murid langsung dari Ibnu Taimiyah. Dan secara akidah mengikuti. Kalau secara fikih beliau bermadzhab Syafi'i ya. Itu bisa kita lihat dalam tafsir-tafsir beliau itu banyak. Ya, jadi apa adanya ya dengan sesuai makna zahirnya tanpa mentawilkan. Dan mutasyabih itu apa? Itu beliau jelaskan di tafsir surat Ali Imran itu ya yang mengatakan mutasyabih kan. Ya, jadi mutasyabih itu bukan berarti tidak dipahami maknanya sama sekali. Mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang berpotensi dipahami salah. Ya, berpotensi dipahami salah itu mutasyabih. Ya. Bukan berarti tidak bisa dipahami mutasyabih. Seperti sifat-sifat Allah, dia dari segi mana bisa dipahami. Allah mendengar, makhluk mendengar. Ya, Allah memiliki tangan, wajah, itu bisa dipahami. Cuman tidak tahu bagaimananya. Wujud bagaimananya tidak diketahui. Nah, itu yang kita tidak boleh memikirkan, menanyakan, bayangkan bagaimana, itu nggak boleh. Ya. Nah, ini kalau oleh orang kelompok-kelompok yang menyimpang, ya itu dipahami salah. Seperti misalnya Allah Maha Tinggi, Allah di atas arsy. Itu kan ayat-ayat itu dianggap mutasyabih lalu dipahami dan disimpulkan keliru oleh orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah. Maka para ulama salafus saleh seperti Imam Ahmad itu beliau meluruskan, ya, meluruskan bahwa pemahaman yang benar terhadap ayat itu begini. Nah, kalau Imam Ahmad tidak paham maknanya, bagaimana beliau bisa meluruskan? Gitu. Jadi ada pemahaman ya, ada kadar makna yang bisa dipahaminya tasyabih itu. Bukan berarti tidak dipahami sama sekali. Ya, makanya kata takwil yang ada di dalam ayat itu bukan dalam makna takwil yang dipahami oleh orang-orang belakangan ya menjadi satu istilah tertentu, mengalihkan makna yang kuat kepada makna lemah. Itu kan istilah orang-orang belakangan. Takwil dalam makna seperti itu. Ya kan?
misalnya tangan ya dialihkan jadi kekuasaan. Ya secara asal kan ya tangan gitu. Secara asal. Ya jadi tawil itu bukan kalau makna majas iya ada gitu. Cuman harus dilihat alur perkataannya, kalimatnya. Apakah kalimat ini lebih kuat menunjukkan makna tangan secara khusus ataukah menunjukkan kepada kekuasaan? Nah, misalnya dalam kalimat itu ini nggak mungkin dipahami kekuasaan tangan ini. Berarti dia kuat dipahami dalam makna tangan secara asli. Nah, ketika kemudian dia diarahkan kepada makna yang lemah, nah itu takwil menurut apa namanya para ulama belakangan. Nah, adapun yang disebut dalam nas Al-Quran, hadis, perkataan salafus saleh ya ketika mereka menyebut takwil ya bahkan Ibnu Jarir atau Bari kan dalam tafsir itu selalu menyebut wa ta'wilu hadil ayat, takwil ayat ini. Takwil yang maksud beliau itu tafsir. Bukan takwil dalam istilah mana istilah orang belakangan. Ya, makanya takwil yang disebut di ayat itu bukan takwil yang dipahami di masa belakangan, masa kelam. Ya, takwil di situ bisa mana dua. Itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya baca ya. Ada dua. Takwil pertama maknanya al-haqiqah, alati ya'ulu ilaihal kalam. Yang kedua tafsir. Itu. Kalau hakikat, jadi sifat-sifat Allah itu kita paham, tapi hakikat wujud, hakikat sebenarnya. Ya, gambarannya bagaimananya itu tidak tahu. Dan itu semua berlaku bagi sifat Allah. Kita paham kan Allah mendengar. Tapi tahu nggak bagaimananya Allah cara Allah mendengar gimana? Nggak tahu. Kalau cara manusia mendengar tahu dengan telinga gitu. Tapi kalau cara Allah mendengar, nah itu adalah hakikat yang tidak kita ketahui. Nah itulah takwil, makna takwil yang pertama itu. Ya makanya kita jangan mencari-cari takwilnya. Tidak boleh memikirkan. Karena itu di luar jangkauan akal kita. Tidak ada nas memberitahu kita. Dan apa ya, supaya penjelasan dari apa yang ada ungkapan tafakkaru dan fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ada ya. Iya. Walaupun itu hadisnya dhaif. Dhaif, tapi memang sering digunakan dan secara mana sahih. Walaupun hadisnya dhaif. Jadi pikirkan makhluk Allah itu kan jelas ya di ayat juga alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, itu sesuai maknanya. Dan kita jangan memikirkan zat Allah karena kan tidak akan terjangkau. Kita hanya meyakini ya memahami dengan pemahaman terbatas dari apa yang Allah informasikan kepada kita. Allah itu Maha Kuasa. Sebatas itu aja. Adapun bagaimananya itu sudah bukan wilayah kita. Dengan disimpangkan maknanya. Iya. Apa adanya saja sudah. Tangan Allah ya tangan Allah, itu terjemahkan wajah Allah. Ya, karena kalau kita alihkan ke mana lain itu butuh dalil. Ya, butuh cara istinbat yang benar. Ya, karena misalnya yang menyebut tangan Allah itu kan banyak sekali nasnya. Baik di Quran, di hadis. Yang tidak mungkin semuanya dialihkan ke mana kekuasaan. Memang ada misalnya dalam satu hadis, oh ini lebih kuat mananya kekuasaan, itu tidak masalah dialihkan kekuasaan karena memang siapul kalamnya begitu menunjukkan kepada makna itu. Tapi kalau kayak ayat misalnya apa namanya mamanaka antas juda liman walaktu biadaya, kenapa engkau ya kepada iblis itu menolak untuk sujud kepada Adam ya yang aku ciptakan dengan kedua tangan. Itu kata biadaya tidak mungkin diartikan kekuasaan. Ya, karena di situ sedang menjelaskan kekhususan Nabi Adam dibanding dengan makhluk lain.
Kalau diartikan kekuasaan, apa bedanya? Semua makhluk juga diciptakan dengan kekuasaan. Kemudian juga kalau kekuasaan tidak mungkin juga disebut dengan bentuk musanna, diadaya dengan kedua tangan. Jadi harus dilihat dilalahnya. Nas-nas itu dilihat dilalahnya. Ini menunjukkan kemana? Makna mana yang lebih kuat? Gitu. Jadi kita itu, ini kadang orang salah memahami ya. Kita seakan-akan tidak menerima tangan diartikan kekuasaan. Tidak, kita menerima. Tapi dilihat kalimatnya. Kalau kalimat itu memang cocok, tangan itu maknanya kekuasaan, ya kita terima. Tapi banyak nas-nas, ayat Quran dan hadis, tidak mungkin dipahami kekuasaan, nggak cocok. Sehingga kita menetapkan apa adanya saja. Cuman kita tidak merambah, memikirkan bagaimananya itu. Dan yang jelas prinsipnya beda dengan makhluk. Gitu aja. Jadi nggak usah sulit-sulit gitu kan. Nah masalahnya mereka kadang ya orang-orang yang menolak itu kurang paham gitu ya, kurang paham dalil-dalil kita, argumentasi. Disangkanya kita menolak majas, disangkanya menolak tangan diartikan kekuatan. Kita tidak menolak. Kalau memang siakul kalamnya menunjukkan itu, ya kita terima. Gitu. Kemudian juga suatu lafaz diartikan majas ya, makna yang lain. Tidak berarti menghilangkan makna hakikatnya. Tidak berarti menghilangkan makna. Bahkan penggunaan majas itu digunakan kepada orang yang memiliki secara hakikat. Ya, contoh misalnya apa namanya? Orang ini panjang tangan gitu. Ya, panjang tangan. Panjang tangan itu apa artinya? Mencuri. Suka mencuri kan? Itu kan mana majas. Nah, kata panjang tangan kita itu sifatkan kan kepada orang kan. Nah, kepada orang yang secara hakikatnya dia punya tangan atau tidak? Punya tangan. Jadi makna majas itu ya bahkan tidak disematkan kepada yang tidak memiliki secara hakikat. Jadi ketika disebut panjang tangan, memang secara hakikatnya manusia punya tangan. Cuman panjang tangannya bukan tangan mana hakiki. Tapi kan tidak berarti menafikan manusia itu tidak punya tangan. Ya kan? Gitu. Misalnya ada nas hadis yang menyebutkan apa namanya yang bermana kekuasaan lah, misalnya kekuatan ya Allah ma'al jamaah misalnya gitu kan. Itu bisa aja diartikan kekuasaan. Ya, nah ketika ada tangan diartikan kekuasaan yang dinisbatkan kepada Allah, apakah berarti menunjukkan Allah tidak tangan, tidak punya tangan? Kan tidak serta-merta seperti itu, ya kan? Jadi dimanai majas pada nas-nas tertentu bukan berarti menghilangkan ada mana hakikinya. Ya, bahkan yang tidak punya makna secara hakiki dia tidak cocok dinisbatkan. Misalnya mengatakan tembok ini panjang tangan, kan nggak bisa disematkan ya kepada yang tidak memiliki secara hakiki. Jadi keliru orang menuduh kita menolak majas, tidak. Jadi nas-nas Quran itu dilihat petunjuknya, dilalahnya. Nggak, makanya nggak boleh sembarangan memahami Quran Sunnah. Dilihat dilalahnya. Nah disitulah ada ilmu bahasa Arabnya digunakan, ilmu ushul fikih digunakan. Nggak bisa sembarangan, nggak bisa sembarangan hanya dengan logika saja. Ada logika dalam Islam itu, logikanya juga logika yang khusus yang ada ketentuan-ketentuan. Tapi kalau apa yang ada kesengajaan ingin menyesatkan banyak orang kan ada bisa aja kan orang menyesatkan mencantumkan yang ayat intan surah katanya apabila kalian menolong Allah. Nah, kok seakan-akan ya bagi orang yang punya misi di belakang itu masa Allah Iya, ya itu berarti dangkal.
karena syaratnya itu tadi yang surkum. Iya. Jadi menolong Allah itu apa maknanya gitu. Ya. Jadi harus dipahami karena memahami satu dalil itu tidak bisa sendiri begitu aja, ya, dipahami secara keseluruhan, ya kan, dengan yang lainnya. Tidak boleh secara parsial. Ya, jadi langsung dinibatkan kepada Allah berarti itu sangat kuat, ya, kaitannya erat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya adalah agama Allah kan gitu. Ya, menolong agama Allah. Nah, itulah perlu ngaji seperti ini ya supaya memahami dalil itu benar. Insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah dan semakin bersungguh-sungguh ya insya Allah. Baik, cukup insya Allah. Syukran ala ihtimamikum. Qul qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.